Halo semua. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Gracia Pelo membuat video di channel Inyo Manis yang berjudul Quran Bukan Kitab Sejarah. Kisah Injil Zaman Musa, Quran Al-Araf 157. Apa yang dipaparkan oleh Gracia Pelo di dalam video itu sudah sangat bagus. Namun, sepertinya ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan karena saya teringat bahwa teman-teman yang muslim hanyalah kaum penghafal yang tidak mengerti apa yang dihafalkan. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Dan sepertinya banyak teman-teman Kristen yang juga kurang paham sejarah. Sehingga mungkin banyak yang kurang paham apa yang menjadi masalah di dalam Al-Quran surat 7 ayat 157 itu. Jadi pada video ini, saya akan coba menjelaskan dengan sejarah dan bahasa yang lebih sederhana, supaya teman-teman tahu betapa fatalnya kesalahan Al-Quran surat 7 ayat 157. Sebelum kita mulai, saya ingin memberitahukan bahwa channel Gracia Pelo namanya Inyo Manis, dan linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini, supaya teman-teman bisa subscribe channel Gracia Pelo juga, karena banyak hal yang dia jelaskan dengan sangat baik, dan tidak bisa saya taruh ke channel ini semuanya. Gracia Pelo juga menerbitkan buku-buku untuk teman-teman yang mau belajar apologetika. Saya sangat merekomendasikan buku-buku Gracia Pelo, karena buku-buku itu bisa menjadi buku pegangan untuk teman-teman menjawab tuduhan-tuduhan standar yang dilontarkan oleh teman-teman muslim. Jadi, teman-teman silakan beli buku-buku karya Gracia Pelo dan subscribe channel Inyo Manis setelah nonton video ini ya. Nah, buat teman-teman muslim yang takut untuk murtad, nggak usah nonton video ini ya. Karena jika kamu menonton video ini, kamu akan menjadi sadar dan melihat dengan jelas bahwa Al-Quran tidak mungkin wahyu dari Tuhan. Kalau kamu terus nonton video ini, berarti kamu sudah siap untuk membuka hati dan pikiranmu untuk melihat fakta bahwa Al-Quran tidak mungkin wahyu dari Tuhan. Dan kamu sudah siap untuk murtad. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Bagaimana? Kamu mau terus menghafal apa yang kamu tidak mengerti dan hidup di dalam dusta? Atau kamu mau melihat kebenaran dan keluar dari Islam? Kalau kamu mau terus hidup di dalam dusta tanpa mengetahui kebenaran, silakan tutup video ini sekarang ya. Karena setelah lagu pembukaan video ini, hati dan pikiranmu akan siap untuk menerima kebenaran dan keluar dari Islam. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama kita belajar sejarah dulu ya. Perhitungan tahun Masehi yang kita gunakan adalah tahun Mesias. Artinya, tahun yang dihitung sejak kelahiran Yesus Kristus Sang Mesias. Jadi, peristiwa Yesus disalibkan dan bangkit dari kematian terjadi pada tahun 30-an. Injil Markus diperkirakan ditulis pada tahun 60-an, 30 tahun setelah Yesus naik ke surga. Injil Matius dan Lukas diperkirakan ditulis pada tahun 80-an, 50 tahun setelah Yesus naik ke surga. Injil Yohanes diperkirakan ditulis pada tahun 90-an, 60 tahun setelah Yesus naik ke surga. Yohanes adalah murid Yesus yang paling terakhir meninggal, dan dia adalah saksi mata atas segala peristiwa yang terjadi pada Yesus. Jadi, Injil Matius, Markus, dan Lukas sudah beredar di kalangan gereja ketika Yohanes masih hidup. Jika ada kesaksian yang keliru, sudah pasti Yohanes akan menulis surat atau buku kepada gereja-gereja pada saat itu yang isinya adalah bantahan atas buku-buku yang ada. Kenyataannya,
Yohanes tidak membantah kesaksian yang tertulis pada buku-buku itu. Dia bahkan menegaskannya pada buku Injil Yohanes yang dia tulis, supaya gereja-gereja lebih memahami apa yang disampaikan di dalam buku-buku Injil yang lainnya. Nah, biasanya teman-teman yang Muslim bertanya, mana Injil Yesus yang asli? Jadi sekarang saya mau memberikan jawaban kepada teman-teman yang Muslim begini. Yesus bukan tukang jualan buku yang turun gedebuk dari langit. Dan Injil bukan kata yang berasal dari bahasa Arab. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani Evangelion yang diserap ke dalam bahasa Arab. Eu artinya baik. Angelion artinya adalah berita atau kabar. Angelos artinya adalah pembawa berita atau pembawa kabar. Bahasa Ibrani Angelos adalah Malaki, yang diserap ke dalam bahasa Arab, lalu ke bahasa Indonesia menjadi malaikat. Kata Angelos ini juga yang diserap ke dalam bahasa Inggris angel. Jadi, Evangelion atau Injil itu artinya adalah berita baik atau kabar baik. Bukan judul buku yang turun gedebuk dari langit yang tidak seorang pun tahu apa artinya. Nah, apa Injilnya? Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Yesus Kristus bangkit dari kematian dan naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah buku-buku kesaksian tentang kabar baik itu. Bahasa zaman sekarangnya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah buku-buku biografi tentang Yesus Kristus, sang kabar baik itu. Kenapa ada 4? Karena ada 4 orang yang menulis dengan sudut pandang kesaksian yang berbeda. Kesaksian 1 orang bisa dipertanyakan. Kesaksian 2 orang lebih kuat. Ini ada 4 orang yang menulis dengan sudut pandang yang berbeda, supaya kamu yakin bahwa kesaksian ini adalah benar. Ada 4 orang yang menulis kesaksian, berarti kesaksian itu sudah sangat kuat. Jadi, teman-teman yang Muslim jangan pertanyakan kenapa Matius, Markus, Lukas, Yohanes disebut Injil. Pertanyakan kenapa Al-Quran tertulis kata Injil, yang bukan bahasa Arab, dan kenapa kalian tidak mengerti apa artinya, tetapi disuruh hafalin doang. Sampai di sini paham ya? Nah, Musa kira-kira hidup pada tahun 1500 sebelum Masehi. Jadi, ada jarak 1500 tahun antara Musa dengan Yesus. Kalau teman-teman yang Muslim sulit membayangkan berapa lama 1500 tahun itu, sekarang tahun 2020. Muhammad kira-kira hidup pada tahun 600-an. Jadi, jarak antara kamu dengan Muhammad adalah 1400 tahun. Jarak antara Musa dengan Yesus lebih jauh daripada jarak antara kamu dengan Muhammad. Nah, Musa adalah anak Amran dari suku Lewi, keturunan Israel. Musa mempunyai abang yang bernama Harun dan kakak perempuan yang bernama Miriam. Teman-teman yang Muslim perhatikan nama Miriam ya di situ ya. Teman-teman jangan sangka bahwa Miriam ini adalah Maria ibunya Yesus. Namanya memang mirip, tetapi Miriam dan Maria ibu Yesus bukan orang yang sama. Mereka berjarak 1500 tahun. Oke? Yang disebut dengan Torah atau Taurat adalah 5 buku pertama dari 39 buku yang ada di dalam Perjanjian Lama di dalam Alkitab. Arti kata Torah adalah hukum atau petunjuk. Di dalam Torah ada cerita tentang Musa, dan tidak semuanya ditulis oleh Musa. Sampai di sini paham ya? Nah, jadi sekarang kita udah paham. Di sini, kira-kira pada tahun 1500 sebelum Masehi, ada Musa, Harun, dan Miriam di dalam buku-buku yang teman-teman kenal dengan nama Taurat. Setelah 1500 tahun, di sini, pada abad pertama, ada Yesus di dalam buku-buku yang teman-teman kenal dengan namanya Injil. Kemudian, 600 tahun setelah Yesus, ada Muhammad dengan Al-Quran. Dan sekarang, ada kalian pada tahun 2000-an. Jelas ya? Nah, yuk sekarang kita baca Al-Quran Surah 7 ayat 148 sampai 157, terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan kaum Musa, setelah kepergian dalam kurung Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh, dalam kurung bersuara, dari perhiasan dalam kurung emas.